Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati kepada Dr. Lukman Rosyidi MTMM selaku Ketua daripada STT Terpadu Nurul Fikri. Yang saya hormati pula kepada Bapak Muhammad Saiful Ramadan, Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan pada pekan 7, yaitu identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan. Next. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, yang pertama Bayu Pita Setiawan, kemudian Fauzan Jitni, dan Sapitri. Next. Kita masuk kepada studi kasus. Sebuah perusahaan yang sedang berkembang merasa perlu untuk membuat sistem rekrutmen berbasis online. Hal yang selama ini berjalan adalah perusahaan tersebut masih menggunakan website job seeker untuk publikasi info lowongan kerja dan proses lamaran. Tentu, perusahaan tersebut juga harus berlangganan agar dapat tetap menggunakan layanan di website job seeker tersebut. Jika perusahaan sudah memiliki website sistem rekrutmen sendiri, maka dapat menghemat biaya untuk berlangganan website job seeker. Dengan adanya sistem rekrutmen berbasis online, perusahaan dapat lebih leluasa dalam memposting informasi lowongan kerja, mengupload dokumen persyaratan, informasi pelamar yang lolos, menganalisis tren pelamar, dan sebagainya. Selain itu, dengan sistem rekrutmen, perusahaan dapat melakukan seleksi dan tes kepada calon pelamar. Next. Selanjutnya, analisis sistem. Pada studi kasus ini, ada 5 poin yang akan kami bahas nantinya. Yang pertama, permasalahan. Yang kedua, penyebab. Yang ketiga, sistem yang ingin dibangun. Yang ketiga, kebutuhan sistem. Dan yang keempat adalah, yang kelima maksudnya adalah analisis pitches. Next. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama ada permasalahan. Ada 3 poin permasalahan yang telah kami analisa. Yang pertama, pengeluaran biaya untuk website yang berlangganan. Perusahaan tidak leluasa untuk memberikan info maupun menerima data dari pengguna. Dan yang ketiga adalah website yang tidak mendukung perusahaan untuk memberikan seleksi dan tes kepada calon pelamar. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Fauzan Jitni. Baik. Selanjutnya penyebab itu memiliki dua, yaitu yang pertama, untuk menggunakan layanan rekrutmen pada website job seeker perlu berlangganan, yang dimana hal ini akan menjadi anggaran biaya rutin bagi perusahaan itu sendiri. Kedua, perusahaan belum memiliki sistem rekrutmen berbasis online. Selanjutnya, yaitu sistem yang ingin dibangun. Yang pertama itu kemudahan perusahaan dan bagi para calon pelamar. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Yang terakhir, keamanan website dan data perusahaan. Next, kebutuhan sistem yang terbagi jadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Fungsional itu terdiri dari sistem mampu melakukan login dan registrasi, sistem mampu menampilkan informasi pendaftaran, sistem mampu menginputkan form pendaftaran dari calon pelamar, sistem mampu mengirim berkas pendaftaran, sistem mampu melihat status saat pendaftaran. Yang non-fungsional terdiri dari kebutuhan informasi. Yang pertama itu kebutuhan terdapat informasi mengenai tata cara pendaftaran calon pelamar, informasi formulir pendaftaran, informasi password salah, informasi mengenai kapasitas dari penerimaan calon pelamar. Yang kedua itu kebutuhan keamanan. Terdiri dari sistem dilengkapi dengan password, sistem dapat mengirim pemberitahuan jika ada yang login selain diri sendiri. Yang kedua itu kebutuhan operasional, hardware dan software. Hardware HD 300 GB, RAM 4 GB, monitor 16 inch,
kabel jaringan, Windows atau macOS, MySQL, interaksi VS Code. Yang keempat, kebutuhan kinerja yang terdiri dari proses input data lebih cepat, perusahaan mudah dalam menyeleksi calon pelamar, yang terakhir dapat diakses di berbagai perangkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sapitri. Hmm, Baik, terima kasih untuk Hujan. Selanjutnya yaitu kebutuhan sistem. Masih dengan kebutuhan sistem yang terdiri dari kebutuhan user, yaitu user dapat dengan mudah dalam melakukan proses input data. Ini berarti proses input data dilakukan secara manual. Yang kedua, user dapat login atau registrasi dengan menggunakan akun email. Dan opsi kedua yaitu bisa dengan langsung akun email. Yang ketiga yaitu user dapat melihat informasi mengenai kebutuhan pendaftaran. Sebelum user dapat melakukan pendaftaran, di sini juga terdapat informasi. User dapat melihat informasi mengenai bagaimana pendaftarannya. Yang keempat yaitu user dapat melihat hasil seleksi calon pelamar. Dan yang terakhir adalah admin dapat memberikan hak akses kepada user. Untuk kebutuhan tampilan sendiri yaitu websitenya acceptability, yang berarti websitenya dapat diterima oleh user. Yang selanjutnya adalah analisis pitches. Sistem lama yang pertama adalah performance masih menggunakan website job seeker. Informasi terbatasnya untuk para calon pelamar. Ekonomi mesti berlangganan dengan job seeker. Kontrol data yang disimpan dalam bentuk hard copy ada kemungkinan dapat rusak maupun hilang. Efisiensinya membutuhkan biaya ekstra dari berlangganan job seeker, dan servisnya memiliki pelayanan yang lambat dan kurang bisa dipercaya. Sedangkan sistem baru, performa sistem rekrutmen berbasis online dapat mempercepat kinerja proses penerima calon pelamar. Informasi yang disampaikan secara digital jadi mempermudah bagi calon pelamar. Ekonominya pun tidak usah berlangganan lagi dengan job seeker, dan kontrol sistem dilengkapi dengan adanya password, jadi lebih aman. Efisiennya calon pelamar kerja dapat mengakses hasil seleksi dengan mudah dan tidak terbatas jarak, dan servisnya mempersingkat waktu dalam pendaftaran calon pelamar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat banyak kesalahan, kami akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.